bagaimana sih bentuk dan wujud sapi kawin suntik yang berasal dari NTT. Nah, kita Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Aminuddin Nur Arif, masih tetap di channel TV Sapi. Hari ini kita masih ngulik-ngulik di area kandang Podor Rukun 2, teman-teman. Kita masih review-review tentang kedatangan sapi di periode bulan Maret 2024. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu sapi yang berasal dari NTT juga, yaitu sapi kawin suntik. Nah, kita akan lihat bagaimana sih bentuk dan wujud sapi kawin suntik yang berasal dari NTT. Nah, kita hari ini ada kedatangan satu ekor. Kita lihat. Nah, ini teman-teman sapinya. Nah, kalau dilihat dari corak, lihat dari corak, wujudnya seperti sapi semental. Ya, seperti sapi semental. Tapi sapi ini adalah sapi dari NTT, dan dia adalah sapi, kalau orang sana bilang adalah sapi kawin suntik, maksudnya sapi IB. Jadi jenisnya adalah jenis sapi mungkin blasteran ya, mungkin indukannya atau bapaknya, atau yang pasti yang banyak indukannya itu adalah sapi-sapi jenis sapi-sapi yang lain disuntik dengan sapi simental. Nah, sapi kawin suntik ini adalah salah satu contoh sapi kawin suntik yang berasal dari Nusa Tenggara Timur.
tepatnya dari kota Kupang, teman-teman. Nah, kita lihat ini secara keseluruhan bodinya juga sudah sangat besar ya. Sudah besar seperti sapi-sapi simental ya. Atau mungkin juga ini mirip sapi-sapi Eva ya, sapi perah ya. Tapi kalau tak lihat lebih banyak ke arah simentalnya. Nah, warnanya dia hitam ya. Warnanya hitam berpadu dengan corak warna putih. Nah, karena bentuknya sapi simental itu biasanya seperti ini, teman-teman. Mukanya dia didominasi oleh warna putih dan badannya dengan warna yang lain. Bisa merah, bisa coklat, bisa juga warna hitam. Nah, ini adalah salah satu contoh sapi blasteran yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya dari daerah Kupang ya. Dari daerah Kupang ini ya? Ya, ini dari daerah Kupang. Nah, ada pengawalnya teman-teman di sana ya. Oke. Nah, sapi ini apa sih kelebihan sapi-sapi kawin suntik dari Kupang atau dari NTT? Biasanya sapi-sapi yang dari NTT ini mereka itu berbeda dengan sapi-sapi dari daerah lain. Terutama dari segi apanya? Dari segi pakannya, teman-teman. Nah, rata-rata sapi-sapi dari daerah Kupang atau NTT itu segi pakannya mereka masih dikategorikan alami. Biasanya paling sering dikasihkan daun lamtoro, terus batang pisang, atau mungkin pisangnya juga dikasihkan makan, atau di sana mungkin ada pakan-pakan tambahan seperti king grass juga ada ya. Tapi masih kategori pakan yang alami. Nah, itu bedanya dengan sapi-sapi dari luar. Makanya sapi-sapi besar, kategori sapi besar atau sapi blasteran atau sapi kawin suntik yang berasal dari NTT itu daya tahan tubuhnya biasanya lebih kuat. Misalnya ini saya kirim kemana misalnya ke Kalimantan Selatan, ke Kalimantan Utara, atau mungkin ke daerah luar kota di sini. Sapi ini akan lebih tahan dibandingkan sapi-sapi jenis-jenis sapi besar lainnya yang berasal mungkin ya dari daerah pulau lainnya yang daya tahannya kurang kuat dibandingkan sapi-sapi yang dari NTT. Kenapa? Karena pakannya masih alami. Nah, sapi-sapi yang biasa dikasih pakan combor, konsentrat, terus ampas mungkin, memang badannya sangat besar. Dagingnya juga kelihatan sangat gemuk, tapi dia di dalam perjalanan dia rawan sekali untuk sapinya terjadi istilahnya ambruk ya, tidak kuat karena fisiknya badannya gemuk dan pakan-pakannya sudah banyak pakan-pakan tambahan. Nah, ini adalah salah satu kelebihan sapi-sapi yang berasal dari NTT, daya tahan tubuhnya dia lebih kuat. Nah, pakannya pun tidak macam-macam, di sini dikasih rumput, batang pisang seperti itu. Nah, walaupun ini jenis sapi besar dari NTT, kita lihat nah, kita lihat salah satu karakteristiknya sapi dari NTT atau dari Kupang itu sapi besarnya galak-galak, teman-teman. Nih contoh nih. Kenapa? Karena sapi ini kita lihat walaupun sapi besar, tapi dia tidak dikeluh, tidak ada keluhan, tidak ada tusuk hidung di hidungnya. Dia cuma sekedar di kabreso atau diberengus ya. Nah, ini adalah contoh sapi-sapi besar dari NTT. Kita lihat tingginya juga sudah sangat tinggi ya. Nah, bisa dibandingkan ini tinggi saya kurang lebih adalah 174 cm. Nah, sapi ini kurang lebih tingginya sudah satu hidung saya atau sejajar dengan mata saya. Nah, sapi blasteran asal NTT. Oke, memang dibandingkan sapi-sapi yang sudah murni yang berasal mungkin dari daerah Jawa atau Sulawesi ya, sapi-sapi dari NTT ini biasanya dia masih ada ikut keturunan sapi indukannya. Biasanya kaki-kakinya walaupun sapinya besar tapi kaki-kakinya dia agak kecil ya, masih ada kategori kayak sapi-sapi PO atau Bali, itu masih terbawa oleh sapi-sapi yang berasal dari NTT ini. Baik dari segi bentuk, postur, kadang warna juga terbawa dari indukannya. Nah, oke, ini adalah review sapi blasteran atau sapi kawin suntik asal NTT. Baik, terima kasih.
Mudah-mudahan para peternak, para petani di seluruh Indonesia semakin sukses dan semakin sejahtera. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.